Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Teori Dasar Sistem pertemuan yang keempat dengan saya Ibu Siti Sahara. Untuk tujuan mata kuliah kita pada kali ini adalah diharapkan kalian mampu memahami tentang sistem thinking sebagai bahasa, contoh-contoh dan aplikasi sistem thinking, alat bantu sistem thinking, aturan dasar sistem thinking, dan tingkat kematangan pada sistem thinking. Adapun referensi yang bisa kalian gunakan adalah sebagai berikut, bisa kalian simak. Selain itu juga, kalian juga bisa mencari melalui jurnal ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita, teori dasar sistem. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem thinking sebagai bahasa. Sebagaimana dinyatakan bahwa sistem thinking merupakan suatu bahasa atau setidaknya merupakan bagian ataupun elemen dari bahasa. Artinya, sistem thinking juga dapat dianggap sebagai bahasa yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan kompleksitas suatu sistem berikut saling ketergantungan yang terdapat di antara komponen-komponennya. Sistem thinking sebagai bahasa ada beberapa aspek, yaitu pertama berfokus pada saling ketergantungan atau berfokus pada saling bergantungan. Maksudnya di sini adalah sistem thinking itu lebih bersifat sirkular ketimbang linier. Sehingga sistem thinking berfokus pada aspek saling berkegantungan yang erat di mana misalnya X mempengaruhi Y ataupun Y mempengaruhi Z dan Z mempengaruhi X. Selanjutnya menawarkan bahasa virtual. Kebanyakan alat bantu sistem thinking itu biasanya adalah diagram sebab akibat ataupun diagram perilaku ataupun diagram sistem Archimedes. Sehingga memiliki komponen visual yang kuat. Alat-alat bantu ini berkontribusi besar dalam menjelaskan ilmu-ilmu ataupun isu-isu kompleks dan mengakumulasikan secara jelas dan ringkas terhadap elemen-elemen kunci yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, menambah presisi. Sekumpulan aturan biasanya yang menentukan diagram sistem akan mereduksi keraguan dan kesalahan komunikasi yang bisa terjadi ketika kita menangani isu-isu yang kompleks. Sebagai misalnya saja pada penggambaran relasi-relasi di antara aspek kunci masalah, hubungan sebab akibat biasanya tidak hanya diindikasi oleh tanda panah ya, tetapi juga bisa istilahkan dengan label O atau minus atau berlawanan atau S atau plus itu sama. Ya, untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh suatu variabel pada variabel lainnya. Selanjutnya adalah memaksakan keeksplisitan pada model-model mental. Di sini biasanya bahasa sistem thinking menerjemahkan cerita mengenai pertempuran ataupun persepsi individu mengenai suatu masalah ke dalam gambaran-gambaran hitam putih yang dapat mengungkapkan adanya perbedaan-perbedaan kecil di dalam sudut pandang. Selanjutnya, memungkinkan pemeriksaan dan penyelidikan. Biasanya diagram sistem thinking bisa menjadi cara yang ampuh dalam membina pemahaman terhadap suatu masalah secara kolektif. Ketika sekelompok individu telah menyatakan pemahamannya terhadap suatu masalah, maka biasanya mereka akan bekerja sama dalam menangani tantangannya dan dengan memfokuskan diskusi pada diagramnya sehingga dapat mengurangi banyaknya potensi perdebatan.
Selanjutnya, memberikan pandangan yang lebih menyeluruh. Sebagai pengganti pandangan yang cenderung parsial, biasanya sistem thinking menyediakan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai urgensi pemahaman, mengenai bagaimana segmen ataupun komponen yang saling terkoneksi. Selain itu juga, pandangan sistem thinking juga akan menghasilkan ataupun menghilangkan mentalitas kita melawan mereka, ya, dengan memperluas batas pemikiran kita tentunya. Dengan kerangka kerja sistem thinking, biasanya kata kita dan mereka itu sudah menjadi bagian dari sistem yang sama. Oleh sebab itu, kata kita ataupun mereka itu sama-sama bertanggung jawab dalam mengatasi masalah bersama. Selanjutnya, contoh aplikasi sistem thinking. Di sini Ibu punya skema linier pemikiran mengenai pestisida melawan serangga. Di sini adalah contoh diagram sistem thinking secara sederhana. Bisa dilihat pada diagram ini, tanda panah menunjukkan arah ataupun pengaruh langsung sebab akibat perubahan dari jumlah pestisida yang digunakan. Juga akan menyebabkan perubahan pada jumlah populasi serangga yang merusak tanaman. Ya, sementara itu untuk label O di sini adalah mengindikasikan, artinya kedua variabel itu akan berubah pada arah yang berlawanan. Maksudnya di sini adalah perubahan pada jumlah penggunaan pestisida juga akan menyebabkan perubahan pada jumlah serangga perusak tanaman dengan arah yang berlawanan. Maka dengan cara pendekatan berpikir seperti ini, makin banyak pestisida yang digunakan ataupun yang disemprotkan, makin sedikit jumlah serangga perusak tanaman yang tersisa, dan akhirnya makin sedikit total kerusakan pada tanaman. Nah, selanjutnya contoh aplikasi yang berikutnya adalah contoh aplikasi yang lebih kompleks ataupun siklus non-linear. Ya, biasanya kalau dilihat dari gambaran yang lebih sederhana, biasanya itu akan dilihat dari jangka panjang. Apa saja yang terjadi pada tahun ataupun siklus berikutnya. Apakah ada kerusakan yang lebih besar atau tidak. Terus dilihat lagi efek dari penggunaan pestisida tersebut. Misalnya saja serangga pemakan tanaman. Ya, nih serangga pemakan tanaman ini memerlukan waktu tertentu untuk mengendalikan atau mengendalikan populasi pada jumlah serangga tipe B. Jadi, ketika kita membunuh serangga tipe A, jadi ketika kita membunuh serangga tipe A, maka sebagian faktor pengendali populasi serangga lain juga akan tereliminasi. Akibatnya, populasi serangga yang lain juga bisa meledak sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi daripada masalah kerugian sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini, di skema yang Ibu buat seperti ini, bahwa semakin banyaknya penggunaan pestisida, semakin sedikitnya jumlah serangga tipe A yang merusak tanaman. Hal ini mengarahkan secara langsung pada penurunan jumlah serangga perusak tanaman tersebut. Meskipun makin sedikit populasi serangga tipe A, makin besar juga serangga tipe B, karena serangga tipe A tidak lagi dapat mengendalikan populasi serangga tipe B sepenuhnya. Populasi serangga tipe B ini biasanya meledak dalam waktu tertentu
hingga akhirnya dapat merusak tanaman ataupun menambah jumlah total serangga yang akan merusak pada tanaman. Ya, jadi bisa dilihat ya pemikirannya biasanya dilihat dari jangkau waktunya. Jadi kalau linear itu biasanya hanya seketika untuk menyelesaikan masalah, sedangkan non-linear kita harus berpikir lebih panjang lagi efek dari tindakan kita. Selanjutnya, sistem thinking sebagai bahasa. Oke, ini Ibu salah nih ya. Maksudnya itu adalah alat-alat bantu sistem thinking. Yang pertama itu 18 kata. Di mana biasanya untuk mendefinisikan pernyataan, terus tujuan, konteks, sistem secara benar dan jelas dengan menggunakan 18 kata. Misalnya ada konteks-konteks biasanya ini digunakan dalam pemasaran suatu perusahaan. Lalu diagram affinity. Diagram affinity itu biasanya digunakan untuk menggambarkan ide-ide mengenai situasi ataupun masalah, mengorganisasikan sejumlah besar ide, ataupun mengkomunikasikan ide-ide tersebut dalam bentuk presentasi sederhana, tetapi tetap powerful. Selanjutnya, model konseptual. Di sini biasanya merupakan sajian diagram yang berisi aktivitas-aktivitas logika yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pada sistem. Meskipun pada dasarnya model ini terkait dengan metode pengembangan sistem perangkat lunak. Ya, biasanya model ini bisa berdiri sendiri sebagai alat bantu dalam sistem thinking. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan komponen pemodelan fungsional yang menyajikan suatu model tingkat tinggi dari suatu model sistem dengan mendefinisikan batas-batas beserta interaksi interaksi dengan lingkungannya. Contohnya saja diagram konteks. Nanti diagram konteks ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan di pertemuan kita yang pertama. Ya, coba kalian saksikan lagi. Selanjutnya adalah matriks keputusan. Biasanya matriks keputusan ini yang biasanya paling umum digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun evaluasi dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya FFMIA, yaitu maksudnya Functional Failure Mode and Effect Analysis. Biasanya ini alat bantu secara sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, memprioritaskan potensi-potensi kegagalan fungsional, penyebabnya dan pengaruhnya. Lalu FMA atau Function Means Analysis. Di sini merupakan pendekatan yang sangat terstruktur untuk membuat, memilih, mendokumentasikan konsep-konsep perancangan sistem. Selain diagram FMA sendiri, biasanya juga digunakan untuk sebagai menghasilkan, juga digunakan function MEL tabel yang digunakan juga untuk memperlihatkan semua potensi pilihan rancangan sistem secara simultan dan mempermudah pemilihan kriteria dalam membuat solusi-solusi konsep sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, pemodelan fungsional. Di pemodelan fungsional ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menghasilkan model perilaku ataupun operasional bagi sistem yang ada atau yang akan direncanakan. Hasilnya biasanya model akan memperlihatkan fungsionalitas sistem beserta logika keterhubungan antara fungsi-fungsinya. Pada model ini juga biasanya mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas sistem harus bekerja sama dalam menghasilkan rekrutmen operasional sistemnya. Selanjutnya, sistem maps.
Sistem map itu nanti ada gambarnya ya, nanti Ibu berikan contohnya. Biasanya digunakan untuk membuat diagram tingkat tinggi mengenai situasi yang diteliti, mendefinisikan batas-batas sistem, mengidentifikasikan komponen-komponen utama subsistem yang terdapat di dalam batas-batas sistem. Nanti kita lihat ya di gambarnya, kita lebih jelas di gambar. Lalu diagram sekuen. Diagram sekuen biasanya modelnya skematik dari sistemnya yang mendefinisikan urutan-urutan aktivitas, fungsi, dan langkah-langkah proses yang mengkonfirmasikan masukan menjadi keluaran. Biasanya juga merupakan diagram tingkat tinggi dari sistem yang tidak sekedar mendefinisikan batas-batas sistemnya, tetapi juga mendeskripsikan fungsionalitas sistem internalnya. Selanjutnya, diagram pohon. Biasanya kalau diagram pohon itu digunakan bersama dengan diagram affinity ataupun brainstorming untuk mengorganisasikan ide, pendapat, ataupun masukan ke dalam struktur tertentu yang mudah dikomunikasikan dalam bentuk sajian hierarki. Ini biasanya kalian bisa lihat ya, ini sering ditemukan diagram pohon. Lalu diagram input-output. Biasanya sajiannya tingkat tinggi dari sebuah sistem yang memperlihatkan masukan ataupun input utama ke sistemnya beserta penyalurannya. Lalu juga biasanya komponen-komponen utama sistemnya diperlukan untuk mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Lalu ada sistem archetypes. Biasanya sistem ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pola perilaku struktur organisasi ataupun fenomena khusus yang mengenai dinamika yang ada ataupun yang umum terjadi secara berulang di berbagai situasi ataupun kondisi. Selanjutnya diagram sebab akibat. Ibu yakin kalian sering ketemu diagram ini, di mana biasanya memberikan ataupun menyajikan aspek-aspek internalisasi dinamis pada variabel yang terdapat di dalam sistemnya. Biasanya pada diagram ini merepresentasikan struktur sistem itu sendiri, menyediakan sajian visual untuk mengkomunikasikan pemahaman berbagai sistemnya dalam bentuk yang memadai. Selanjutnya, diagram BOT atau Behavior Over Time, yang merupakan sajian perilaku sepanjang waktu, masa lalu, sekarang, maupun masa depan untuk setiap variabelnya beserta keterkaitan yang terdapat di antara mereka. Diagram ini pada umumnya dihasilkan oleh aplikasi perangkat lunak atau model sistem dinamis. Lalu diagram fungsi grafis. Biasanya untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, sejauh mana saling mempengaruhinya, untuk mengklarifikasi relasi kenonlinearan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya, manajemen flight simulator. Digunakan untuk menyediakan biasanya untuk digunakan para manajer melalui penggunaan game komputer interaktif yang berbasis model komputer. Dengan alat ini biasanya ataupun dengan sistem ini biasanya kita bisa memformulasikan strategi ataupun pembuatan keputusan. Lalu diagram struktur kebijakan. Merupakan peta konseptual proses pembuatan keputusan di dalam suatu organisasi. Biasanya ini berfokus pada faktor-faktor yang menjadi bobot setiap keputusan. Yang terakhir adalah komputer model.
ya. Komputer model ini Ibu lupa hapusnya. Komputer model biasanya untuk digunakan menerjemahkan semua relasi yang dianggap relasi ke dalam persamaan-persamaan matematis. Ya, biasanya ini digunakan untuk analisis kebijakan melalui beberapa simulasi. Itu salah ya. Nah, sekarang contoh diagram konteks. Nah, ini kemarin sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama. Ibu hanya tampilkan gambarnya untuk penjelasannya. Kamu bisa saksikan lagi di video Ibu yang pertama. Skema sistem maps. Nah, ini tadi nih. Di mana pada sistem ini kita mendefinisikan batas-batas sistem ya, dan mengidentifikasikan komponen-komponen utama yaitu subsistem yang terdapat di dalam batas-batas sistem. Ya. Lalu mengidentifikasi juga entitas-entitas utama yang terdapat di lingkungan sistem dan mengidentifikasi relasi-relasi yang terdapat di komponen-komponennya. Kalian bisa lihat ya maksudnya. Selanjutnya, diagram sebab akibat. Di sini Ibu ada skema antara variabel A, B, dan C. Kamu bisa lihat pada skema ini, di mana jika nilai variabel A membesar, ya, mana kursor. Jika nilai variabel A membesar, maka nilai variabel B juga membesar. Ini bisa dilihat. Demikian pula jika variabel B membesar, maka nilai variabel A pun juga ikut membesar. Dengan demikian bisa dikatakan ya, antara A dan B itu saling menguatkan atau saling merupakan penguat ya. Sementara pada sistem yang sama juga jika dinilai variabel B membesar, jika variabel B membesar, maka nilai variabel C justru mengecil. Dan jika variabel C membesar, ya, C membesar berarti variabel A akan membesar dan seterusnya. Ya, sehingga hubungan antara B ke C itu bisa dikatakan penyimbang, dan hubungan B ke A, A ke B merupakan saling penguat. Sekarang aturan dasar sistem thinking. Ada 5 aturan dasar dalam sistem thinking. Yang pertama, mengidentifikasikan variabel dan mengamati variasinya. Lalu yang kedua, menentukan relasi-relasi sebab akibatnya. Biasanya kita dituntut untuk menentukan variabel mana saja yang berhubungan secara langsung sebagai relasi sebab akibatnya. Lalu yang ketiga adalah mencari mata rantai sebab akibat dan ataupun menelusuri keseluruhannya. Sehingga biasanya pada proses pencarian relasi sebab akibat diteruskan hingga semua variabel yang terdapat di dalam sistem telah terhubung sebagaimana mata rantai yang akhirnya terkait satu sama lain. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah membuat mata rantai sebab akibat yang tertutup atau loop yang relevan. Jika terdapat 2 variabel yang memiliki hubungan bolak-balik, maka biasanya dapat dibentuk sebuah loop atau kurva tertutup ataupun hubungan sirkuler di antara kedua variabel. Ya, sehingga
jika ada hubungan akan saling terkait satu sama lain. Berikutnya mendefinisikan sistem dan batas-batas internal maupun eksternalnya. Biasanya di aturan dasar yang terakhir ini pada intinya hanya menyarankan bahwa para praktisi ataupun para pengguna sistem thinking perlu selalu mengidentifikasi, mendefinisikan, menentukan variabel-variabel mana saja yang dianggap cukup membentuk sistem dan mengabaikan variabel lain yang dianggap terlalu lemah. Maka jika terdapat dua tipe batas ataupun batas eksternal dan batas internal, menentukan ataupun dapat mengidentifikasi batas-batas ini sehingga mudah kita untuk mencarikan solusinya. Selanjutnya, tingkat kematangan pada sistem thinking. Pada tingkat kematangan ini ada 6 level. Yang pertama, level awareness, di mana pada level ini seseorang itu sama sekali tidak mengetahui apa itu konsep system thinking. Selanjutnya pada level 1, swallow awareness. Di sini seseorang cukup sadar ataupun mengetahui konsep system thinking tetapi tidak memahaminya secara serius. Lalu pada level 3, deep awareness. Di sini seseorang mulai menyadari sepenuhnya konsep pemikiran mengenai sistem dan juga memiliki pemahaman yang baik mengenai kepentingan dan potensi pemikiran kesisteman, termasuk sistem thinking itu sendiri. Selain itu juga mereka juga mulai dapat kalian juga mulai dapat membaca diagram sebab akibat, model-model simulasi sederhana ataupun beserta umpan baliknya. Lalu pada level 3, novice. Di sini pada tingkatan ini kalian akan memiliki kesadaran yang mendalam dan mulai menembus mengapa suatu sistem berperilaku tertentu. Paling tidak kalian akan mampu membuat diagram sistem sebab akibat dan menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah pada sistem sosial, mulai dari yang mudah hingga yang menengah. Lalu level keempat adalah expert. Pada level ini kalian sudah mulai menentukan langkah-langkah ketimbang ketika kalian menjadi seorang novice tadi. Selain itu juga kalian akan mulai belajar membuat model-model simulasi yang benar dengan menggunakan alat-alat bantu sistem dinamis sehingga memungkinkan untuk membuat solusi atas masalah-masalah sistem sosial yang tergolong sulit. Lalu pada level 5 ini kalian sudah mampu mengajari lain untuk ataupun berkontribusi dalam memecahkan masalah sistem sosial yang sangat sulit maupun kompleks. Lalu untuk untuk dalam skala skill pada skill yang pertama ada 7 skill. Yang skill pertama adalah mampu mengenali saling keterkaitan. Di sini biasanya merujuk pada kemampuan individu dalam mengidentifikasi hubungan-hubungan kunci di antara komponen-komponen yang terdapat di dalam sistemnya. Kekurangan pahaman terhadap sistem thinking meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan berakibat pada pemikirannya atau pandangannya yang sempit dan terlalu fokus pada rantai sebab akibat sehingga akhirnya akan gagal memahami dampak-dampak dari tindakan di luar fokus tersebut.
Lalu pada yang kedua, kemampuan yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi umpan balik. Yang ketiga, skill yang ketiga adalah kalian mampu memahami sistem-sistem di berbagai skala. Ya. Dan yang ke level keempat adalah kalian sudah mulai mampu membedakan tipe-tipe stock and flow. Stok merupakan penyimpanan atau variabel di dalam sistem yang nilainya bersifat akumulatif, bisa bersifat fisik, konkret, ataupun abstrak. Sedangkan flow itu perubahan tingkatan di dalam stok tersebut atau kecepatan perubahan. Lalu pada level 5 kalian mulai memahami perilaku dinamis, di mana kecenderungan pada sistem kompleks adalah stabil. Jadi, pada periode yang panjang dan mengalami perubahan cepat pada periode pendeknya, kalian mampu memahami ritme tersebut. Ritme di sini merupakan hasil perubahan-perubahan di dalam stok yang tadi yang Ibu jabarkan, yang memungkinkan lebih dari satu umpan balik yang berbeda sehingga menjadi pengendalian sistem yang lebih kuat ataupun bahkan lebih lemah. Berikutnya skill nomor 6 yaitu membuat model-model simulasi. Dan yang terakhir, skill yang ketujuh adalah mampu melibatkan sistem thinking ke dalam kebijakan-kebijakan. Untuk tugas kalian minggu ini adalah yang pertama, buatlah diagram sebab akibat mengenai pendapatan dan gaya hidup. Yang kedua adalah buatlah diagram sebab akibat mengenai minat baca sumber daya manusia. Dan yang ketiga, sekian. Terima kasih. Motivasi belajar kita adalah jadilah anak muda produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.